Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Daud, Nabal, dan juga Abigail dari 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 42. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, setelah Samuel meninggal, Daud ini pergi beserta dengan para prajuritnya. Mereka nginap di sebuah padang. Di situ mereka juga bawa kambing domba untuk persediaan makanan mereka. Di tempat mereka menginap, ada juga kambing domba milik seseorang bernama Nabal. Nah, orang ini sangat kaya raya ya, sangat kaya raya sekali. Dia punya banyak sekali kambing dan domba ya. Di situ para gembalanya sedang mengembalakan juga domba-dombanya, dan para prajurit Daud itu selalu menjaga mereka siang dan malam di mana mereka tinggal. Jadi tidak ada kekurangan satu apapun. Para gembala dari si Nabal ini ya, mereka selalu dilindungi. Nah, tetapi suatu ketika si Nabal ini buat sebuah kesalahan yang sangat besar ya. Dia menggunting bulu domba milik Daud ya, bukan kepunyaan dia tetapi kepunyaan Daud ya. Dia menggunting seenaknya. Dia mikir itu punyanya dia kok, bukan punya siapa-siapa. Jadi diguntingnya lah bulu domba tersebut ya. Kemudian disampaikanlah kepada Daud, dan Daud mengutus 2 orang utusannya untuk pergi bertanya kepada si Nabal, kenapa Nabal menggunting bulu domba milik Daud? Bukankah Nabal punya domba dan kambing? Kemudian pergilah mereka. Apa kata Nabal? Aku tidak kenal siapa Daud. Daud itu siapa sih? Kenapa sih harus nanya-nanya ke aku, kan, kata si Nabal. Nah, kemudian pergilah ke tempat Daud kedua orang prajurit yang disuruh Daud tadi ya. Dia kasih tahu ke Daud, dan Daud sangat marah karena Nabal tidak memberitahukan, tetapi Nabal menunjukkan kesombongannya ya. Kemudian Daud berjanji akan membunuh seluruh keluarga Nabal, tetapi ada seorang yang baik hati, yaitu istrinya Nabal, Abigail. Dia datang menemui Daud untuk memohon pengampunan ya, supaya tidak dibunuh keluarganya. Karena kalau dibunuh berarti Abigail juga akan dibunuh. Ya, makanya itu dia memohon kepada Daud. Dia berkata, memang suaminya yang bernama Nabal itu adalah orang yang bebal, sesuai dengan namanya. Nabal adalah orang yang bebal. Dia memohon pengampunan, dan akhirnya Daud memberikan pengampunan kepadanya ya. Si Nabal ini masih tetap menjadi orang yang serakah dan angkuh. Dia mengadakan pesta yang sangat mewah di rumahnya, mabuk-mabukan, dan sampailah di situ Tuhan pun menghukum Nabal ya. Nabal ini dihukum Tuhan. Akhirnya Nabal ini meninggal karena keserakahannya ya. Jadi bukan Daud yang menghukum Nabal, tetapi Tuhan langsung yang menghukum Nabal. Kemudian kedua utusan yang tadi mendengar berita itu, mereka pun bergegas untuk pergi ke tempatnya Daud, untuk kasih tahu ke Daud bahwa siapa tadi? Nabal. Nabal itu sudah meninggal. Nah, akhirnya bertemu lagi dengan Abigail ya. Abigail yang tadi memohon pengampunan. Anak-anak lihat ya, dari kisah ini kita belajar bahwa orang yang tidak baik sekalipun kita perlu tolong. Contohnya tadi adalah Nabal. Dia orang yang serakah, yang sangat angkuh, tetapi istrinya yang baik hati menunjukkan kasih dan menolongnya, meminta pengampunan kepada Daud. Begitu juga kita ya. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, jangan kita balas dengan kejahatan, tetapi kita berbuat baik ya untuk membalasnya ya. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Oke, sekian perenungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami telah selesai mendengarkan. Tuhan berkati kami. Haleluya. Amin.